Halo teman-teman, berikutnya kembali lagi dengan saya Monica Amanda Fibiola akan menjelaskan mikromanajemen, yaitu tentang Dapodik. Nah, baik, apa itu Dapodik? Lihat berikutnya. Nah, apa itu Dapodik? Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, dapat kita lihat singkatannya. Dapodik itu data pokok pendidikan. Nah, di sini agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaring internet tanpa perlu terkendala maupun waktu. Manfaat Dapodik itu digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Fungsi Dapodik yang pertama yaitu alokasi dana BOS dari sekolah sesuai berapa jumlah siswanya. Yang kedua, alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan bagi guru atau pendidik yang memenuhi syarat. Yang ketiga, alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Keempat, pengajuan dan perbaikan data kelembagaan. Yang kelima, pengajuan dan verifikasi dan validasi data dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan disingkat dengan NUPTK. Pengajuan dan verval data peserta didik siswa dan nomor induk siswa nasional NISN. Pengajuan verval data satuan pendidikan dan nomor pokok sekolah nasional disingkat NPSN. Yang kedelapan yaitu pemetaan dan pemetaan guru. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan dan program Kemendikbud. Terakhir, mempercepat suatu dan meningkatkan efektivitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian. Lanjut di mana alur penggunaan aplikasi Dapodik. Tahap pertama yaitu unduh dan install. Unduh aplikasi Dapodik versi 1 pada laman Dapodik. Uninstall aplikasi versi lama, lalu install aplikasi Dapodik versi 2021. Tahap kedua melakukan registrasi. Registrasi dapat dilakukan secara offline atau online. Tahap ketiga, perbarui data sekolah. Pendidik, terutama status penerima BOS dan data rekening BOS, sanitasi. Tahap 4, perbarui data peserta didik, tarik peserta didik. Jika ada peserta didik keluar, cetak surat mutasi untuk peserta didik keluar. Periodik peserta didik, isi lintang dan bujur tempat tinggal peserta didik disebut dengan zonasi. Tahap kelima, perbarui data guru dan tenaga kependidikan. Tambah atau tatik GTA baru, GTA keluar, periodik GTK, cek penugasan dan tugas tambahan, cek akun dan password tenaga kependidikan. Tahap 6 yaitu perbarui data sarana dan prasarana. Periodik Sapras, tambah atau hapus suatu sapras, lengkapi data prasarana, lengkapi isian alat, angkutan, dan buku, cek isian kerusakan suatu sapras. Tahap ketujuh yaitu pembaruan data rombongan belajar, siapkan data rembel, isi data rombel reguler dan ekskul. Tahap ke-8, perbarui data jadwal, siapkan data, petakan jadwal. Tahap 9, validasi dan sinkronisasi. Lakukan validasi di setiap tabel dan pastikan tidak ada data yang invalid. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menggunakan login kepala sekolah. Setelah itu cek lembar konfirmasi dan lakukan sinkronisasi. Inilah tampilan awal masuknya loginnya suatu khusus untuk daerah Indonesia aplikasi Dapodik 2021. Ini akan tampak
masukkan data Anda, username, password, dan kode registrasi. Ini username yang telah terdaftar pada Dapodik beserta passwordnya, dan melakukan login. Nah, inilah tampilan contoh dari Dapodik yang ada di Indonesia di sekolah-sekolah. Dapat teman-teman lihat ada beberapa aplikasi dan suatu lembaga yang telah dibuatkan oleh Dapodik tersebut. Inilah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.